Kita sedang melintasi view Nangatumpu yang sering digaungkan sama orang kalau view-nya cakep. Wah, ternyata memang asik, guys. Menawarkan perjalanan dengan view yang indah dengan ciri khas nuansa daerah timur, perbukitan, hewan ternak, hingga view laut yang indah. Ini merupakan perjalanan saya bersama bus Sleeper Surabaya Indah yang keberangkatan pagi dari Bima menuju Mataram. Selain armadanya yang nyaman, perjalanannya terasa begitu berkesan. Dan inilah perjalanan saya bersama Sleeper Surabaya Indah keberangkatan pagi dari Bima menuju Mataram. Sehat, Bang? Sehat. Saya ucapkan selamat pagi dari Terminal Dara Kota Bima yang merupakan salah satu terminal tipe A yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Bima. Ini merupakan terminal ujung paling timur akses bis besar di Indonesia. Untuk suasana Terminal Dara di pagi hari di pukul 08.44 waktu Indonesia Tengah seperti ini ya. Cukup sepi, kebetulan yang ngetem ini bis-bis kecil dengan mesin depan. Jawa Baru namanya, rutenya Bima Dompu Sumbawa, kemudian sama ini Bima Tente Sumbawa yang paling belakang juga sama rutenya. Nah, kalau Terminal Dara ini biasanya mulai sore rame banget sih, karena bis-bis besar atau bis antar kota antar provinsi maupun bis antar kota dalam provinsi akan memulai rute perjalanannya saat malam hari tiba. Ya, seperti ini situasi dan kondisinya. Kebetulan tadi saya sempat tanya-tanya sama Dinas Perhubungan untuk bis Sleeper Surabaya Indah sendiri. Ngetemnya di luar terminal ya, tepatnya di depan Puskesmas Dara. Ya, mengingat waktunya 08.45 udah mendekati jam keberangkatan. Yowes lah, kita langsung saja ke sana sekalian. Kita lihat dulu armadanya seperti apa. Di pukul 09.04 Wita, sekarang kita berada di depan Puskesmas Paruga. Ini dekat banget sih sama Terminal Dara Kota Bima. Nah, kebetulan armada yang akan menemani trip perjalanan kita dari Bima ini menuju Kota Mataram menggunakan bis Sleeper Surabaya Indah. Ini yang keberangkatan pagi ya. Keberangkatan pagi jam 9. Nanti tentunya kita bakalan disuguhkan dengan view yang asik sih ya. Jadi penasaran ya, seperti apa sih sensasi perjalanan keberangkatan pagi. Armada di depan kita inilah yang akan mengantarkan perjalanan saya, PO New Surabaya Indah dengan layanan sleeper bus. Kebetulan yang armada yang dijalankan keberangkatan pagi yaitu sleeper biru, yang menggunakan bodi legasi SR3 HD Prime Laksana dengan ciri khas face depannya yang terlihat cukup cakep. Untuk nampak sisi sampingnya seperti ini, terdapat tulisan SPS yang cukup gede dengan ciri khas garis silver horizontal sebagai pemisah dek 1 dan dek 2 pada kursi sleepernya. Untuk sasis penopang bodi bus ini sendiri menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 dengan suspensi udara yang akan berikan kenyamanan tersendiri ketika bis ini berjalan. Sehat, Bang? Sehat. Iya. Jadi Bang Andri ini pengurus di terminal ya? Iya. Baik yang keberangkatan pagi maupun keberangkatan malam. Iya, betul. Seperti penumpang yang kurang informasi di mana letak bis ngetemnya, informasinya bisa di Bang Andri ya, nanti yang arahkan. Jadi kalau misalkan teman-teman juga kepepet nih pengen perjalanan, nanti hubungi Bang Andri ya. Bisa. Untuk yang pengen pesan tiket bisa melalui saya juga 085 337 201 604. Oke, untuk lebih jelasnya nanti tak cantumin di layar video ini atau di kolom deskripsi ya. Oke Bang Andri, akhirnya ketemu juga. Oh ya, untuk harga tiket bis Surabaya Indah Sleeper Biru yang keberangkatan pagi seharga Rp375.000. Kontak pembelian tiketnya tak cantumin di layar atau di kolom deskripsi video ini guys. Kebetulan kali ini kita dapat armadanya dengan julukannya Padis. Masuk ke bagian interiornya.
Jangan lupa buka sepatu dulu guys. Seperti ini nampak interiornya. Ya, jadi antara kabin penumpang dengan kabin kemudi udah dibuatkan sekat kaca kayak gini. Ya, kita mulai dari kabin kemudi dulu. Untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini, ciri khas bus dengan kaca ganda atau double glass. Tapi view ke depannya ini masih oke ya, sebab bando pemisah kaca bagian atas dan bawah terbilang cukup tipis punyanya SR3 Laksana ini guys. Terlihat dashboard SR3 Laksana pertama kali diperkenalkan ke publik dengan ciri khas ornamen kayu yang dipadukan dengan krom berwarna emas yang membuat tampilan dashboard SR3 generasi pertama ini terlihat cukup elegan. Terlihat setir kemudi Mercy 1626 dengan palang 4, ada heat unit beserta panel-panel seperti layar AVOD, lampu, dan lain-lain. Antara kabin kemudi dengan kabin penumpang sudah dibuatkan sekat kaca supaya suara dan asap rokok tidak langsung menyatu dengan kabin penumpang. Bergeser ke kabin penumpang, untuk nampaknya seperti ini. Terlihat kursi sleeper dengan konfigurasi satu atau single di kiri dan dua atau double di kanan. Konfigurasi kursi jenis ini Laksana menamakan Suite Family yang merupakan inovasi dari karoseri Laksana akan kebutuhan pasar. Mengingat banyaknya penumpang yang melakukan perjalanan bersama kerabatnya atau juga pasangannya, sehingga dibuatkan opsi duduk sleeper berdua atau juga single. Terdapat karpet merah yang cukup empuk dari depan sini memanjang sampai belakang. Untuk sleepernya sendiri bersusun atas dan bawah. Di masing-masing seatnya, kita mendapatkan kursi sleeper yang cukup nyaman. Layar AVOD sebagai saran hiburan, ada bantal dan juga selimut yang cukup menunjang kenyamanan selama perjalanan. Ada cup holder, tirai di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan sebagai penghalang silau dari luar. AC yang cukup dingin, lampu baca hingga USB charger, baik yang Type-C dan juga Type-R, supaya baterai handphone penumpang tetap dalam kondisi yang aman. Dan ingat ya, ini tidak diperuntukkan untuk ngecas power bank dan semacamnya. Sedangkan di seat double, fasilitas personal yang didapatkan oleh penumpang sama saja, bedanya di kursi yang bergandengan. Ini cocok bagi Anda yang melakukan perjalanan bersama kerabat atau suami istri. Untuk anak juga bisa ditaruh di tengah-tengah ya. Masih oke lah kalau anaknya umurnya masih di bawah 6 tahun dan itu tidak perlu beli tiket ya. Untuk total seatnya sendiri terdapat 30 kursi sleeper. Bergeser ke bagian belakang, terdapat 2 kursi eksekutif dengan harganya Rp250.000 dan juga toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bisnya berjalan. Untuk kabin penumpang dengan toilet dipisahkan dengan sekat kaca, jadi tidak langsung menyatu dengan kabin penumpang sehingga penumpang yang bagian belakang tetap merasa nyaman selama perjalanan. Di pukul 09.37, bisnya baru saja diberangkatkan dari Terminal Darat Kota Bima, tepatnya depan Puskesmas Paruga. Ini kita baru saja ngelewatin Taman Amahami Kota Bima. Ya, seperti ini ya untuk situasi dan kondisinya. Kebetulan kita dapat di dek atas nih, bagian sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan ini view-nya lebih enak, lebih leluasa, dan penasaran banget sih bagaimana view ataupun panorama yang dihadirkan perjalanan pagi bersama bis sleeper New Surabaya Indah ini. Nilai plus yang bisa kita dapatkan di kursi lantai atas bagian kanan, view-nya lebih enak. Kita bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Seperti ini loh view-nya di luar, cakep. Kebetulan kita ini bentar lagi masuki Pantai Lawata. Ya, untuk nampak double seat sendiri seperti ini, kursinya double ya, gandeng. Jadi cocok banget bagi teman-teman yang melakukan perjalanan bersama pasangan atau kerabat maupun keluarga Anda. Ini nilai plusnya juga teman-teman bisa menempatkan misalnya bawa bayi ya yang umurnya masih di bawah 5 tahun, masih oke sih sebenarnya buat ditempatin di tengah-tengah. Dan beli tiketnya cuma 2 aja ya. Ya, ini Pantai Lawata guys. Mantap perjalanan pagi guys. Kalau bosan tinggal menikmati view perjalanan sambil ngemil juga kayaknya asik sih ya. Kalau capek ya teman-teman bisa istirahat seperti itu. Ya, untuk di bagian interiornya AC-nya juga cukup dingin sih ya. Nantilah kita bakalan lihat apakah tetap adem seperti ini atau bagaimana ya. Tapi sejauh ini asik sih perjalanannya. Dan ini merupakan perjalanan pertama kali saya cobain sleepernya Surabaya Indah yang keberangkatan pagi.
Untuk harga tiketnya sendiri seharga Rp375.000 ya. Itu ada tulisannya Taman Panda 0946. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menikmati kuliner pinggir laut di Bima, ini di Taman Panda rekomendasi banget buat teman-teman coba. Jadi banyak sekali di sepanjang jalan, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan yang jual ikan bakar. Pukul 09.58, kita sekarang sedang melintasi daerah Pantai Kalaki. Ya, sebelah kanan kita ditawarkan view Pantai Kalakinya kayak gini guys, masih sepi ya. Ya, untuk perjalanan bersama armadanya Sleeper Surabaya Indah sekarang itu sudah menempatkan 2 supir dalam satu perjalanan yang akan mengemudi bergantian ya. View-nya cakep guys. Jam segini masih di luar. Anak sekolah. Atas nama siapa tuh Om? Pak Sam. Pak Sam. Pak Sam nanti kemudinya dari Terminal Darat sampai mana tuh? Rumah makan. Sampai rumah makan Sumbawa. Baru gantian sama Pak Wardin. Siap. Gimana perjalanan Bang Tusan? Aman? Aman terkendali. Aman terkendali. Siap. Jadi jalannya sekarang tiap hari Bang Tusan ya? Iya, tiap hari. Tiap hari. Ya. Ya. Sebelah kanan kita ini ada Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Jadi bandara ini penghubung keberangkatan lewat udara Kota Bima, Kabupaten Bima sama Dompu kalau nggak salah. Kalau naik pesawat, Dompu harus ke sini berarti ya? Iya. Jauh. Salah parkir, Mas. View ke depan sendiri seperti ini, masih lega ya, luasa. Masih kecil-kecil, masih bocil-bocil. Sekarang kita tiba di Desa Talabiu.
Ya, jadi kalau misalkan lurus, kita akan melewati beberapa desa seperti Rabakodo, Terminal Tente, Semili, Kalampat, dan lain sebagainya. Dan kata kondekturnya tidak ada penjemputan di daerah Tente. Guna memangkas waktu perjalanan, kita bakalan ngambil kanan langsung lewatin daerah Talabiu, Penapali, Godo, dan lain sebagainya. Ya, Bima seperti ini guys, lumayan panas. Bima lama. Oh, ini jam 10. Panah ibu. Nari. Iya. Iya dah. Hai, silakan sipau. Ya, kita langsung ambil kanan. Rombongan. Kawal ya kiri kanan. Ini kayaknya ada karnaval. Mana tadi Jawa kayak gini? Ini Godo atau Iya, Penapali bang? Godo. Godo. Ya. Jadi sebelah kiri kita ini kantor Bupati Bima bang ya? Iya. Ya, kantor Bupati Bima. Ini daerah Godo. Nah, kalau misalkan ada penjemputan atau masuk di Terminal Tente, kita bakalan ini ngambil kiri dari sini nih. Terus langsung lurus. Tadi malam nyampe jam berapa di Bima bang? Tadi malam jam 1:30 soalnya Waduh. penyeberangannya macet. Macet. Antri. Kita nyebrang jam 3:30. Wah. Itu yang start pagi. Start pagi ya? Iya. Kalau normal biasanya jam Jam 9 malam. 9 malam atau jam 10. Iya. Nah, jadi di Surabaya Indah juga buka keberangkatan pagi yang dari Mataram menuju Bima. Dari Mataramnya berangkat jam 9, kalau estimasi tiba di Bima sih sekitar jam 9 malam atau enggak jam 10 malam. Itu waktu normal kalau tidak ada kendala di jalan. Kalau tadi malam itu karena apa bang? Antri di pelabuhan. Antri pelabuhan. Kayaknya ini ya, apa yang ngangkut sapi, Sapi, hasil ya. panen lain-lain. Iya. Iya, iya. Pak Sam udah lama kerja di Surabaya Indah Pak, kayaknya baru ketemu. Baru. Oh. 1 bulan. 1 bulan ge. Iya, iya. Kenapa? Orang Doreina. Jatuh. Aduh. Jadi ada deh. Oh, ini sudah turun. Arah air kau milih. Hati-hati mak, anak di rumah menunggu.
Sebelum di sini kerja di mana Pak Sam? Langsung Indah 12 tahun. Wah, lama. Sama kayak ini, Bang Adnan. Ya, lupa. Baru beliau juga kerja di Prima Jaya. Iya. Langsung jalan Jakarta dia. Afri. Lupa siapa? Faisal bukan? Bukan Bang. Pas Mada pulang yang bawa ke Inara. Kalau yang Kenji itu Bang Faisal sama Om Iwan, kondekturnya Bang Sam. Saya pulang Surabaya Indah semua ya. Iya. Tiga-tiganya. Makanya Bang Faisal itu katanya tempat belajar banyak di Surabaya Indah katanya. Sama bensanya. Oh, awalnya otomatis. Oke, mak iya wakal deh. Baru saja ngelewatin cabang Donggo Sila. Iya. Terima kasih banyak Bang. Oke. Ya, di daerah Sila sekarang kondektur sedang membagikan snack kepada penumpang. Pukul 10.41. Sekarang kita baru saja dibagiin snack sama kondekturnya PO Sleeper New Surabaya Indah yang Sweet Family. Untuk nampak kotak snacknya seperti ini, ada tulisannya SIS Surabaya Indah, bermimpi bersama kami, Surabaya Indah Sleeper. Kita coba lihat dulu apa aja isinya ini. Iya. Oh, isinya udah agak beda ya. Ini ada roti Mama Bread. Bentuknya kayak gini guys. Ada roti lagi dengan produk yang sama, Mama Bread. Ada permen 2 sama plastik buat buang sampah ataupun persiapan mabuk perjalanan. Sama ada air yang kapasitasnya 330 ml. Makannya ayam aja Bang. Oh ya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Pukul 10.44 kita baru saja ditanyain menu apa yang hendak kita pilih saat servis makan nanti. Kebetulan saya milihnya yang ayam aja. Kalau dulu sih servis makannya paket lalapan gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Nanti kita bakalan lihat seperti apa servis makannya nanti di Sumbawa. Ya, untuk kursi sleepernya posisi duduknya kayak gini guys. Masih legah ya. Belum mentok kaki kita dengan tinggi 165. Masih ada jarak sekitar 1 jengkal. Ada lover AC 2. AC-nya dingin banget nih. Gede. Ya, ini udah saya tutup nih dua-duanya karena lumayan dingin. Ada USB charging juga yang Type C dan juga Type A buat teman-teman ngecas handphone selama perjalanan. Dan ingat ya, ini diperuntukkan untuk ngecas handphone saja, tidak diperuntukkan untuk ngecas power bank dan lain-lain. Sekarang kita ada di seat yang single, tepatnya di kursi nomor 15, dek atas atau lantai atas. Untuk view di luarnya seperti ini guys, bagian sebelah kiri. Ya, sekilas sama seperti kursi yang udah kita review atau yang kita lihat di kursi double yang saya gunakan dalam perjalanan kali ini. Fasilitasnya rada-rada mirip sih ya. Cuman kalau yang double diperuntukkan untuk teman-teman yang melakukan perjalanan bersama rekan, sahabat, atau keluarga. Kita baru saja ngelewatin perbatasan antara Kabupaten Bima sama Kabupaten Dompu.
selamat datang di bumi Gahirawi Pahu. Oh, jagung-jagung di sini udah pada dipanen Bang ya? Iya. Lampu merah deh. Foto deh. Sekretaris desa. Tapi kayaknya daerah Sumbawa masih ada sebagian yang belum panen juga kayaknya Bang ya? Iya. Tikungan mati jerak. Otonar. Sebelum jembatan Manggi, Kalau jembatan naik nih ya. iya jembatan gantung. Tembak dia tuh. Ya, gunung di depan kita ini sering dimanfaatkan sebagai ladang jagung. Kebetulan ini udah selesai masa panen ya. Tuh. Kalau bulan 3, bulan 2 ini hijau nih. Bagian sebelah kiri, sebelah kanan kita dipenuhi sama ladang jagung. Saya tahu. Online semua. Bawahnya benar-benar ekstra ini. Weh, aduh. Halo, ama ina belai no. Jembatannya dibikin lurus kayak gitu. Iya. Berapa ibu? Sarapan. Makan gratis ini, biar anu bro. Ulang tahun kan. Makan gratis ya. Mau dicerak. Iya. Omai cara media. Nggak saya. Iya. Nambah tenaga dulu. Kasi deh, baju deh, ini anu. Nggak angin gitu. Ya, jadi untuk
PO yang membuka rute perjalanan pagi dari Bima, finish akhirnya di Mataram ya, antar kota dalam provinsi. Kalau nggak salah baru pertama Surabaya Indah Sleeper. Kalau untuk yang antar kota antar provinsi ada PO Safari Dharma Raya ya, yang buka keberangkatan pagi. Ya, keberangkatan paginya seperti ini view-nya guys. Tapi kayaknya enak bawa malam om ya. Tinggal los-los, nggak terlalu banyak kendaraan. Ini harus hati-hati nih. Hari. Apa nih? Lampu merah. Kalau lurus ini tembus Pantai Lakei bang ya? Ya. Iya. Tuh Sumbawa besar, Kota Dompu bisa lurus. Semua. Iya, iya. Kita langsung ngambil kanan. Nah, 11.25 kita melewati cabang Kodim. Kalau dari sana kayaknya lumayan kena matahari bang ya, dari Mataram. Ya. sama sih. Oh sama. Jadi parah dari Bima. Oleh panen dari Bima, iya iya. Iya. Kita sore nanti. Sore nanti hangus gitu di Sumbawa. Iya iya iya. Bos, lihat lauk Pak Leon. Kita bilang kaya. Apa kayu? Ya. Terus lagi nemin memang ya. Ada 3 putra gitu. Kalau bis-bis medium kayak gitu dengan mesin depan rata-rata rutenya Bima, Dompu sampai Sumbawa. Ayo. Membuat deh. Yang kerahin namanya kayak nggak susah balik. Ya susah kerahin namanya. 11.31 kita tiba di Terminal Ginte Dompu. Cuman karena tidak ada jemputan di Terminal Ginte Dompu, yowes kita lolos aja. Pasti akan mulai tampil gitu. Jadi karakter yang bawa motor di sini nih harus diklakson dulu guys. Soalnya suka nggak bisa ditebak tiba-tiba ke kanan ke kiri gitu ya. Lurus dalam tuh. Iya nih. Ya terlewat pertama ngomongnya. Iya, oh, ya silakan. Iya, silakan. Oh, kalau lewat dalam itu sini bang ya? Ya. Ini lewat luar. Oke, karena nggak ada jemputan penumpang di dalam, kita lewat luar nih. Jalan baru namanya nih bang ya? Ya. Jalan baru. Baru Bangku Beko. Ya, jemputan penumpang udah kelar semua. Kita tinggal los aja nih ya. Jadi kalau lewat dalam jam-jam segini tuh lumayan macet. Dan kalau lewat luar kayak gini jalurnya lancar sama bisa mangkas waktu perjalanan juga sih.
karena lebih cepat. Ini kita baru saja ngelewatin cabang Banggo. Tipe pengendaranya seperti itu guys, jadi harus diklakson beberapa kali. Belanja malam-malam tuh Bang, ya? Iya. Warung bis di sini. Warung bis. Kambing sama manusianya sama saja, pakai klakson. Kambing sama Ini nggak manusia berani sama. nyalip ini. Kambing sama manusia sama. Kambingnya. Hai Nakai, sorry ya. Udah dicabut. Kalau yang CPI itu yang di mana dia Bang? CPI di Udah kita lewat. Sila. Oh iya. Sebelum ada pangkat. Iya. Sudah yang atas. Kalau yang sebelah cabang Bolo itu bukan Seoul. Ya, sebelah kanan kita ini gudang jagung. Berarti di sini terima penjualan apa pembelian jagung juga Bang, Iya. gudang. Tumben nih biasanya truk itu pada ngantri ya. Lagi sepi begitu. Iya. Iya. Pada kapalan semua. Iya. Kita sedang melintasi view Nangatumpu yang sering digaungkan sama orang kalau view-nya cakep.